Selamat malam teman-teman dan Pak Wawan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang saya sudah ambil dari skripsi sebelumnya tentang sistem informasi akademik berbasis website di MTS model perarakan. Sebelum saya lanjut, perkenalkan nama saya Joshua Liveli Tampu Bolon dengan NIM 20 130 13, program studi informatika, mata kuliah sistem informasi dan manajemen. Nah, teman-teman juga bisa mengambil studi kasus selain dari ini. Contohnya, sistem informasi administrasi barang di PT Nyai Lindung. Sistem informasi administrasi barang berbasis internet di PT Nyai Lindung. Kemudian, sistem informasi prestasi siswa berbasis website di sekolah SMP Safrius X. Nah, kemudian untuk laporan saya sendiri, perancangan desain data dan desain database-nya itu ada banyak. Nah, untuk sini kita membahas pertama desain datanya terlebih dahulu. Desain datanya ini ada desain database yang nantinya berisi tabel-tabel dan struktur tabel yang dimiliki oleh setiap tabel yang digunakan dalam pembuatan sistem. Kemudian ada desain arsitektur, yang dimana desain arsitektur ini meliputi DFD level 0, DFD level 1, flowchart, dan rancangan menu. Nah, untuk desain arsitektur yang pertama itu ada desain data flow diagram. Data flow diagram ini digunakan dalam sistem adalah data flow diagram level 0, data flow diagram level 0 atau dikenal dengan istilah konteks diagram, yang merupakan media yang digunakan untuk melakukan dokumentasi dari proses data dalam suatu sistem dengan tujuan memberi gambaran proses. Dibuat secara umum dari input, proses, dan keluaran. Setelah DFD level 0 dibuat, selanjutnya akan dikembangkan menjadi DFD level 1 sebagai penjabaran proses yang akan dibuat dalam sistem. Nah, teman-teman dan Pak Wawan bisa kita lihat untuk gambar 3.1 inilah bentuk dari sistemnya, yaitu pada DFD level 0. Adanya sistem informasi akademiknya sendiri, kemudian ada siswanya, administrator, dan guru. Nah, kita lanjut. Data flow diagram tingkat 1 merupakan penjabaran dari data flow diagram tingkat 0 dari sistem yang dibangun dengan tetap memperhatikan continuous aliran informasi seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut. Nah, untuk gambar 3.2 ini DFD untuk tingkat 1 administrator punya. Bisa kita lihat untuk administrator juga banyak. Kemudian DFD tingkat 1 untuk guru. Kemudian gambar 3.4 DFD tingkat 1 siswa juga ada. Nah, di siswa ini keterangan tiap bagian proses dari DFD tingkat 1 pada gambar DFD level 1 administrator itu yang pertama. Proses pertama yaitu ada login. Kemudian artinya itu seorang user atau admin diminta untuk melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan ID admin dan password untuk menguji kewenangan dalam mengakses halaman utama administrator. Kemudian yaitu proses yang keduanya yaitu pilihan pengolahan database. Kemudian proses yang ketiga yaitu proses select, di mana administrator boleh melihat isi dari seluruh data. Kemudian proses yang keempat itu edit, tempat di mana administrator berhak melakukan pembaruan data dan berbagai tabel dari data pada berbagai tabel. Kemudian yang proses yang kelima yaitu proses insert, tempat di mana admin berhak melakukan proses penambahan data dan juga menambah adminnya. Proses yang keenam itu delete, di mana seorang admin itu diberikan hak untuk melakukan penghapusan atau pembuangan data yang dianggap tidak valid. Proses yang ketujuh, proses pengolahan data sampah. Proses yang membantu seorang admin dalam menangani pembersihan database dengan menampilkan kumpulan data-data yang telah dinyatakan tidak berguna atau data sampah. Kemudian proses yang kedelapan yaitu proses validasi datanya, tempat bagi admin dalam melakukan proses validasi data siswa
guru, mata pelajaran, dan kelas yang baru terkirim. Kemudian proses yang ke-9 yaitu proses searching ID, di mana administrator boleh melakukan proses pencarian ID siswa berdasarkan indeks ID siswa yang ingin dicari. Kemudian yang ke-10 itu prosesnya logout, di mana setelah seorang administrator merasa yakin sudah selesai melakukan berbagai pengolahan database, maka harus melakukan pemutusan hak akses dengan proses logout. Baiklah, kita lanjut ke untuk DFD tingkat 1 guru. Bisa teman-teman dan Pak Wawan lihat untuk guru di sini bentuk DFD-nya seperti ini. Dan kemudian ini berikut adalah proses-prosesnya untuk tingkatan DFD guru yang pertama. Proses pertama yaitu ada proses login juga sama seperti admin. Artinya seorang guru juga diminta untuk melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan ID guru dan password untuk menguji kewenangan dalam mengakses halaman utama guru. Nah, jangan lupa tanda kutipkan untuk menguji kewenangan dalam mengakses halaman utama guru dari proses login DFD tingkat 1 untuk guru, beda dengan admin. Kemudian proses yang kedua yaitu pilihan pengolahan database, hampir sama seperti admin, yang artinya itu setelah dinyatakan mempunyai hak akses guru diberikan pilihan untuk melakukan penanganan database sesuai keperluan. Jangan lupa untuk yang pengolahan database itu hak akses guru. Hak akses guru ya. Oke, yang ketiga yaitu proses select sama seperti tadi, di mana guru boleh juga melihat isi dari seluruh data pada berbagai tabel. Proses yang keempat edit sama, tempat di mana guru berhak melakukan pembaruan data pada berbagai tabel. Kemudian yang kelima sama juga ada insert, tempat di mana guru berhak melakukan proses penambahan data. Keenam, guru juga ada proses validasi data, tempat bagi guru dalam melakukan proses validasi data siswa dan absensi siswa yang baru terkirim. Oke, teman-teman bisa kita lihat di sini. Untuk proses validasinya itu sangat berbeda dengan admin, di mana validasinya itu ada data siswa, nilai, dan absensi siswa yang baru terkirim. Kemudian proses yang ketujuh, proses searching ID. Sama seperti admin juga, di mana guru boleh melakukan proses pencarian ID siswa berdasarkan indeks ID siswa yang ingin dicari. Kemudian proses yang terakhir yaitu logout sama juga, di mana setelah seorang guru merasa yakin sudah selesai melakukan berbagai pengolahan database-nya, maka harus melakukan pemutusan hak akses dengan proses logout. Nah, kemudian ya proses dari gambar DFD tingkat 1 siswa bisa teman-teman lihat dan Pak Wawan lihat. Untuk gambarnya seperti ini. Ada login, pilihan pengolahan database, daftar mapel, daftar nilai. Pilihan pengolahan database, daftar ID dan password, daftar mapel, daftar nilai, data pribadi, dan logout. Mari kita lanjut ke proses DFD tingkat 1 siswa. Proses yang pertama login sama, artinya seorang siswa diminta juga untuk melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan ID siswa, password untuk menguji kewenangan dalam mengakses halaman utama siswa. Kemudian proses yang kedua yaitu pengolahan database-nya juga ada, sama seperti admin dan guru, yang artinya setelah dinyatakan mempunyai hak akses, siswa diberikan pilihan untuk melakukan penanganan database sesuai keperluan. Proses yang ketiga itu daftar ID dan password, sangat berbeda dari guru dan admin tadi. Untuk siswa sendiri itu melakukan proses pendaftaran ID password untuk menjadi siswa yang terdaftar dalam informasi ini, dalam websitenya juga. Kemudian proses 4 yaitu daftar mapel, di mana siswa dapat melihat daftar mapel yang ditempuh. Kemudian proses yang kelima itu proses daftar nilai dan absensi. Ini sangat sudah berbeda dari admin, proses admin dan proses guru. Untuk yang proses yang kelima, di mana siswa dapat melihat daftar nilai dan absensi yang diperoleh. Kemudian proses yang keenam itu adanya data pribadi siswa, di mana siswa dapat melihat data pribadinya yang sudah diisi pada biodata siswa sebagai siswa baru dalam sekolah ini. Kemudian proses yang terakhir yaitu
proses logout di mana setelah seorang siswa merasa yakin sudah selesai melakukan berbagai pengolahan database-nya, maka harus melakukan pemutusan hak akses dengan proses logout. Nah, kemudian juga ada desain flowchart-nya atau alur-alurnya. Yang pertama ada desain flowchart untuk administrator dan atau admin. Dalam flowchart admin itu ada data guru, di mana data guru itu mencakup nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, nomor telepon, pendidikan terakhir, status perkawinan, status jabatan mulai kerja, user ID dan password. Kemudian untuk berikutnya data yang kedua yaitu data siswa. Data siswa baru, kemudian nama, jenis kelamin, alamat, tempat, tanggal lahir, nomor telepon, agama, asal sekolah, nama orang tua, pekerjaan orang tua, kemudian user ID dan password untuk login siswa. Kemudian data kelas itu adalah informasi tentang kelas tersebut. Kemudian data materi juga ada untuk dua jenis, yaitu bagian masukkan data materi baru yang mencakup informasi tentang nama dan jumlah pertemuan. Nah, kemudian yaitu data guru. Data guru ini, flowchart data guru itu bertugas sebagai pengajar yang mengajarkan materi tertentu. Tertentu dalam proses belajar mengajar. Dalam sistem ini, seorang guru mempunyai hak akses untuk memberikan laporan nilai siswa dan laporan keaktifan siswa dalam menempuh pelajaran. Dan yang terakhir, data flowchart-nya itu ada data siswa. Siswa dalam program ini hanya memiliki hak akses untuk melihat nilai saja dan data keaktifan siswa saja. Jadi siswa tidak dapat melihat nilai dan data keaktifan siswa lain walaupun sama-sama satu kelas dan menempuh materi pelajaran yang sama. Nah, berikut adalah alur input data oleh administrator. Kita bisa lihat seperti penjelasan di atas tadi, data guru, tabel guru, data siswa, tabel siswa, data untuk materi baru, tabel data materi baru, tabel data materi, data kelas, tabel kelas, dan masuk lagi ke tabel kelas N1, N2, N3 atau kelas 1, kelas 2, kelas 3. Lanjut, proses untuk materi baru kelas itu sudah terdaftar. Bisa kita lihat alurnya seperti ini, dimana keterangannya yang dimaksud itu dengan membuat materi baru pada kelas yang sudah terdaftar adalah proses mendaftarkan siswa pada kelas tertentu dalam tabel kelas 1 tersebut. Yang pertama adalah data kelas yang menempuh materi tersebut. Yang kedua adalah nama materi yang diambil dari tabel 2 materi. Kemudian juga nama-nama siswa dari kelas tersebut dengan membaca tabel siswa. Dan yang terakhir itu membaca tabel guru untuk mengambil nama guru sebagai pembimbing kelas dengan materi tersebut. Kemudian alur untuk pencetakan laporan nilai dan kehadiran siswa. Kita bisa lihat ada form login, masuk ke username dan password, kemudian ada data administrator, masuk lagi apakah username dan password sesuai, jika tidak kembali lagi formulir untuk login, kemudian apakah username dan password sesuai, jika iya masuk, kemudian baca tabel materi kelas, tabel materi, tabel kelas, masuk lagi buat baca tabel kelas 1 berdasarkan data materi dan kelas, masuk lagi ke tabel kelas 1, kemudian balik lagi kembali ke baca tabel kelas, turun ke bawah menampilkan data nilai siswa, menampilkan data presensi siswa, selesai. Ini adalah pembuatan laporan presensi dan nilai siswa oleh administrator. Berikut ini adalah alur pengisian data, kehadiran dan nilai siswa oleh guru. Bisa kita lihat ada juga form untuk login, kemudian masukkan username dan password, ada juga data administratornya bolak-balik, kemudian masuk ke apakah username dan password sesuai, jika tidak kembali, jika ya lanjut ke membaca data kelas dan materi, bolak-balik ke tabel kelas, bolak lagi ke tabel kelas, balik lagi ke membaca data, sama juga untuk tabel materi, balik lagi ke sini, turun ke bawah membaca data siswa berdasarkan materi tertentu, masuk ke tabel kelas N. Ini saya kurang tahu bagaimana untuk menjelaskannya, nanti kalau jika ada penjelasan yang lebih rinci dari Pak Wawan, mungkin Pak Wawan bisa jelaskan.
Berikutnya itu menampilkan data, nilai, dan presensi siswa. Kemudian formulir ubah data kehadiran siswa berdasarkan session. Kemudian ada masuk lagi proses ubah data absensi nilai. Jika berhasil, selesai. Jika tidak, kembali lagi menampilkan data. Ini adalah pengisian data kehadiran dan nilai siswa oleh guru. Kemudian ada alur melihat data presensi dan nilai siswa oleh siswa. Pertama, start, form untuk login, kemudian masukkan username dan password. Ada juga data administratornya, kirim ke data administrator kirim ke username dan password. Jika username password sesuai, jika ya lanjut, jika tidak kembali lagi formulir untuk login. Jika lanjut, membaca data siswa berdasarkan materi tertentu. Lanjut ke menampilkan data, nilai, presensi siswa, selesai. Nah, ada juga untuk desain database-nya. Yang pertama itu ada database Proman, di mana database Proman ini dipergunakan dalam sistem informasi akademik MTS Negeri model Parakan berbasis PHP dan MySQL. Meliputi seperti tabel di bawah ini. Yang pertama tabel admin, keterangannya itu ada tabel admin yaitu tabel administrator. Kemudian data kelas itu tabel data kelas. Kemudian data siswa, tabel data siswa. Instruktur, tabel guru. Tabel kelas itu tabel kelas. Tabel kelas aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Tabel materi, tabel mata pelajaran. Nah, ini tabel dan struktur tabel. Yang pertama ada tabel admin. Nah, tabel admin ini berisikan ID, user ID, password, dan levelnya dengan tipe integer dengan panjang nilai 2, kemudian varchar dengan panjang 20. Untuk password juga tipenya varchar, panjang nilainya 10. Untuk level tipenya itu integer dengan panjang nilai 2 dan nulnya itu not null. Kemudian tabel data kelas. Nah, untuk field yang pertama itu ID data kelas dengan tipe integer panjang nilai 4. Kemudian ada nama kelas, tipe data varchar panjang nilai 50. Kemudian ada program, tipe data varchar dengan nilai tipenya itu varchar, tipe datanya varchar, panjang nilainya itu 15. Kemudian ada tanggal mulai, tipe datanya itu varchar, panjang nilainya 50. Status, tipenya itu char, varchar sama char sama saja dengan panjang nilai 1. Dan ini untuk nulnya itu not null. Kemudian tabel data siswa, ID-nya itu tipe datanya integer, panjang nilainya 4. Kemudian kelas, induk, nama, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, alamat, kota, ortu, asal sekolah itu menggunakan varchar, tipe varchar dengan panjang nilai yang berbeda-beda. Untuk kelas itu 30, induk 50, nama itu 200, untuk tempat tanggal lahir 200, alamat 255, kota 100, ortu 255, asal sekolah 100. Nah, untuk nulnya ini kelas itu yes, yaitu berupa 0, 0, 0, 0, 0, 0, not 0, 0, 0. Nah, kemudian untuk telepon, HP, email, agama, tahun sama juga tipe datanya varchar dengan panjang nilai berbeda-beda. Ada yang 25, 25, 30, 34. Terus ini 0, kemudian not 0, not 0, 0. Status, tipe datanya integer, panjang nilainya 1. Statusnya no, not 0. Kemudian user ID, tipe datanya varchar dengan panjang nilai 15, statusnya itu not 0 juga. Kemudian password, tipe datanya varchar, panjang nilainya 8.
statusnya not null juga. Kemudian yang terakhir yaitu tanggal, tipe data varchar, panjang nilainya 30, statusnya not null. Kemudian ada tabel instruktur. Nah, tabel instruktur ini ID integernya itu tipe datanya integer, kode tipe datanya varchar, nama tipe datanya varchar, NIP status password tipe datanya varchar, dan statusnya itu not null. Kemudian tabel kelas di mana ID dan status itu integer, kemudian nama, ID materi, kode instruktur dan session, tipe datanya varchar, dan statusnya not null semua. Kemudian tabel kelas aktif di mana ID tipe datanya integer, statusnya not null. Kemudian ID kelas, ID materi, ID siswa, session 1 sampai session 18 menggunakan tipe data varchar dan statusnya itu null semua. Kecuali untuk field ID statusnya not null. Kemudian session 19 sampai dengan 40 sama, tipe datanya itu varchar, status null. Kemudian nilai SKBM tipe datanya integer not null statusnya. Kemudian nilai harian, nilai tugas, nilai tengah, nilai akhir itu tipe datanya integer, statusnya null. Kemudian status tipe data varchar, statusnya null. Kemudian tabel materi ada fieldnya itu ID kelas dengan tipe data integer, kelas tipe data varchar, semester juga tipe datanya varchar, materi juga tipe datanya varchar, session insertnya itu tipe datanya varchar dan statusnya not null. Nah, ada juga desain ada juga desain interface-nya itu. Yang pertama adanya desain halaman utama. Nah, teman-teman bisa lihat desain utama halaman sekolah ini yaitu ada kop, kemudian ada admin, guru, siswa, kemudian halaman informasi madrasahnya, kalender, dan counter pengunjung. Kemudian desain halaman administrator ini berisikan link siswa, mapel, data kelas, data absensi, data nilai guru. Dengan halaman ini administrator dapat mengubah dan menambahkan data-data. Nah, seperti ini desain halaman utama administrator untuk link siswanya. Pertama di atasnya itu ada administrator, siswa, mapel, data kelas, data absensi, data nilai guru, data siswa, tambah data, kemudian dalamnya ada tampilan data siswa. Kemudian desain halaman tambah dan ubah mata pelajaran. Pertama administrator sama, ini juga sama seperti tadi, sama, tapi bedanya tidak ada tambah data. Adanya siswa, mapel, data kelas, data absensi, data nilai, dan guru. Dan penambahan di sini ada tambah atau ubah data mapel, yaitu tambah, ubah. Kemudian tampilkan data mapel. Kemudian ada desain data kelas seperti ini, administrator, siswa, mapel, data kelas, data absensi, data nilai, guru. Tambah kelas baru, tambah, tampil data kelas. Kemudian desain halaman data absensi. Data absensi ini sama seperti tadi, administrator, siswa, mapel, data kelas, data absensi, data nilai, guru. Adanya data absensi di dalamnya, absensi siswa, menampilkan data absensi siswa dan menampilkan data absensi siswa. Kemudian desain halaman data nilai sama seperti tadi, administrator, siswa, mapel, data kelas, data absensi, data nilai, guru. Data nilai siswa menampilkan data nilai siswa, menampilkan data nilai siswa juga. Kemudian desain halaman data guru. Halaman data guru seperti ini, adanya tambah atau ubah data guru dan tampilan data guru. Kemudian desain halaman utama guru ada sangat berbeda dengan yang tadi. Yang pertama guru, data kelas berdasarkan guru, data pribadi guru, kemudian klik ada button ganti, kemudian data kelas.
Kemudian desain halaman data siswa berdasarkan guru. Berarti ini masih data untuk guru berdasarkan siswa. Data siswa berdasarkan guru. Pertama yaitu guru, data kelas berdasarkan guru, data kelas tampilkan data siswa. Kemudian desain data absensi siswa berdasarkan guru. Adanya data kelas berdasarkan guru, data kelas dan menampilkan data absensi siswa. Kemudian desain halaman data nilai siswa berdasarkan guru. Sama seperti tadi, data kelas berdasarkan guru, data kelasnya menampilkan data nilai siswanya berdasarkan kelas. Kemudian desain halaman utama siswa. Siswa seperti ini, adanya data pribadi, data absensi, data nilai, ganti password dan logout. Kemudian di atasnya ada nama siswa, dan di tengah-tengah kosong yang besar ini tampilan data pribadi siswa. Kemudian ada desain halaman data absensi berdasarkan siswa, di mana masing-masing siswa juga ada data absensinya sendiri-sendiri, sama seperti logout yang pertama, tapi di sini berbeda, yaitu tampilan data absensi siswa sesuai dengan nama. Kemudian desain halaman data nilai berdasarkan siswa, sama seperti absensi tadi, yang berbeda di sini untuk menampilkan data nilai siswa sesuai dengan nama. Kemudian juga sama menampilkan data ubah dan password sesuai nama siswa. Nah, untuk yang terakhir ini hasil dan pembahasan. Untuk tampilan interface-nya itu halaman depan atau home berisi ucapan selamat datang kepada pengunjung. Ini berikut adalah tampilan halaman depan berupa teks dan gambar. Bisa kita lihat di kiri sama sininya, menggunakan watermark juga. Di isi dalamnya itu sistem informasi akademik MTSN model Parakan. Kita zoom. Temanggung ada juga isinya itu nomor telepon dan kode dari sekolahnya. Kemudian ini berikut pengelingan dari ketiga user tersebut, adanya administrator, guru, dan siswa. Kemudian di halaman depannya itu ada visi dan misi dari sekolah. Kemudian yang kedua yaitu tampilan halaman utama administrator. Nah, untuk tampilan halaman administrator seperti ini, di atasnya ada berupa gambar dan berupa teks dan button. Bukan button, teks. Di sini bertuliskan yaitu masuk bagian administrator. Selamat datang bla 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 bla. Dari halaman administrator Anda dapat memasukkan, mengubah, dan menghapus data administrasi siswa. Password lama, password baru lagi ganti. Kemudian tampilan utama data siswa bisa kita lihat seperti ini, berupa teks dan gambar. Di atasnya itu gambar, kemudian teks yaitu di bagian ininya untuk pencarian data siswa. Kemudian pencarian halaman data siswa berikut ini ada juga tampilan halaman biodata siswa berupa teks semuanya. Ada nama, tempat, tanggal lahir, agama, alamat, telepon, alamat email, nama orang tua, pekerjaan orang tua, nama orang tua, pekerjaan orang tua, nama sekolah, alamat sekolah, telepon sekolah, username, password, tambah data. Kemudian ada tampilan utama mata pelajaran. Nah, ini juga berupa teks, di mana seluruhnya itu menampilkan seluruh data dari mapel dan jumlah session instruktur dan semesternya. Dan data yang mapel sudah ada yaitu seperti pada gambar di sini. Kemudian ada tampilan utama data kelas, sama seperti di atas, berupa teks juga, dan data mapel yang sudah ada seperti yang ini. Untuk administrator ini bisa mengubahnya, bisa kita ubah, bisa kita hapus. Kita bisa juga ubah, kita bisa juga hapus. Kemudian tampilan utama data absensi sama, berupa teks semuanya. Kemudian tampilan utama data nilai siswa sama, data yang dihasilkan itu berupa teks, yaitu kelas, materi, session, ke bla.
ke 1, terus di atasnya data absensi siswa. Kemudian tampilan halaman utama guru. Seharusnya kalau menurut saya halaman utama guru, maaf, tampilan utama data guru. Yang pertama itu tampilan halaman data nilai guru ada seperti ini. Nah, kemudian juga ada tampilan halaman data nilai guru. Kemudian ada juga halaman utama untuk guru. Yang pertama itu ada login, nama password, dan nama gurunya berupa teks dan gambar untuk logo ini yang di atasnya. Kemudian tampilan utama data kelas berdasarkan guru. Nah, ini berupa teks di mana nama gurunya ada, kode guru, kemudian NIP guru, password, dan data kelas dari guru tersebut. Guru itu mengajar di kelas apa saja, materinya apa saja. Kemudian tampilan utama data siswa berdasarkan guru. Nah, data siswa tersebut dan kelas dari guru tersebut, materi guru yang dibawakan, jumlah siswanya, status aktif, dan berikut ini adalah hasil data siswa sesuai gurunya, berdasarkan gurunya. Kemudian tampilan utama data nilai siswa. Nilai siswa sama juga seperti tadi, bedanya itu menampilkan data nilai dan berupa juga teks dan angka. Nama kelas tertera 7A, contohnya materi IPA, jumlah siswa 1, status aktif, dan di sini akan muncul dengan nama Mauliana, SKBM-nya 70, hariannya 80, bla 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 nilainya. Kemudian ada tampilan utama data absensi siswa berdasarkan guru. Nah, ini berupa teks dan angka di mana data absensi tersebut tertera dengan lengkap. Kemudian ada tampilan halaman utama siswa, sangat berbeda dari yang lain tapi sama, berupa teks dan gambar. Kemudian tampilan utama data pribadi siswa. Untuk tampilan data pribadi siswa berupa teks juga, di mana ada data pribadi, data absensi, data nilai, ganti password, dan keluar. Kemudian ada tampilan utama data absensi berupa teks dan angka, di mana ini angkanya dan ini berupa teksnya. Kemudian tampilan utama data nilai sama seperti tadi, berupa teks dan angka. Kemudian tampilan utama ganti password. Halaman ini berguna bagi siswa untuk mengganti password yang lama menjadi password yang baru. Contoh seperti ini, password lama masukkan, password baru masukkan, password baru lagi yang tadi di sini masukkan, baru klik ganti. Kemudian oke, baiklah, kesimpulan yang bisa saya dapatkan itu berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan skripsi ini, di mana pengembangan yang dilakukan pada pengembangan perangkat lunak yang dibangun tentang sistem informasi akademik berbasis website di MTS itu desain dan implementasi menggunakan script PHP, terus berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan white box dan black box, tapi ini tidak dijelaskan karena berbeda mata kuliah. Juga program dapat bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk mencakup referensi semuanya. Bisa teman-teman lihat dan Pak Wawan lihat. Mungkin ada kurangnya satu, pasti kurangnya satu yaitu infrastruktur jaringan sekolahnya. Di skripsi ini tidak ada infrastruktur jaringannya, tapi saya sudah mencari tapi tidak ada yang sesuai dengan skripsi yang saya ambil. Mungkin itu saja presentasi saya pada malam hari ini. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak mengenakan bagi teman-teman dan Pak Wawan, mohon maaf. Sampai jumpa dan selamat malam. Bye bye.